Dari penjualan bibit anggur yang tidak sengaja, yang tidak saya perhitungkan, artinya karena saya bisnisnya banyak ya. Ada laundry, ada grosir aksesoris, ada grosir pulsa, punya multi chip dan lain sebagainya. Anggur ini bisa menciptakan 5 kontrakan ya hanya dalam waktu 1 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi dengan saya Pak Supriyanto di channel Custom You. Saya selalu memimpikan Indonesia suatu saat punya kebun anggur seperti di Eropa, khususnya di Ukraina dan di Italia, termasuk di Belgia. Saya melihat TV, melihat dunia maya di luar negeri itu anggurnya bagus-bagus. Ternyata di sela-sela kesibukan saya, anggur impor masuk ke Indonesia tanpa saya ketahui. Saya langsung tertarik karena impian saya punya anggur. Saya datang ke Jogja. Di sana saya belajar anggur sama Mas Rio. Alhamdulillah saya beli bibit dan saya bawa pulang 15 pohon, saya tanam semuanya mati. Ya, semuanya mati. Akhirnya saya belajar lagi dan saya pantang menyerah. Kenapa saya suka anggur? Karena di mata saya anggur sangat indah, sangat antik, dan anggur ini umurnya ratusan tahun. Bisa direkayasa, bisa satu pohon bisa berwarna-warni buahnya. Biasanya pohon-pohon lain kayak durian, mangga, jambu, jeruk itu karena cuaca. Begitu dia musim kemarau, dia kena air hujan, dia berbuah, berbunga dan berbuah. Tapi untuk anggur kapanpun bisa dibuahkan, asal kita yang bekerja, kita yang merekayasa supaya dia bisa berbuah sepanjang masa, seperti itu. Dan para pecinta anggur sekalian atau yang belum cinta dengan pohon anggur, tidak perlu berkecil hati. Pak, saya nggak punya kebun, Pak, saya nggak punya tanah, dan sebagainya. Nah, anggur bisa dibonsai, hanya cukup menggunakan media pot, seperti itu. Dan para pemirsa sekalian, sudah banyak teman-teman anggur yang membeli bibit di saya, kemudian dia menjualnya ke saya lagi, seperti itu. Jadi mama nih, bapak-bapak atau ibu-ibu beli bibit di saya, kemudian dikembangkan. Setelah dia berbuah, ibu mengembangkan bibitnya, kemudian bingung untuk mencari pasaran penjualan. Nah, bisa menumpang di tempat saya menjualkan bibit. Tentunya tidak saya hutang ya, saya bayar dulu. Saya anti hutang, seperti itu. Dan yang saya jual di sini untuk para pemula, itu anggur-anggur yang mudah berbuah, yang harganya hanya kisaran antara satu bibit 100.000 sampai 200.000. Di antaranya anggur hijau, trans, yang terkenal genjah, yang bisa satu tangkainya bisa 1 sampai 2 kilo. Termasuk anggur Harol, Ara 15, anggur banana, itu termasuk anggur-anggur yang agak mudah berbuah. Yang paling mudah berbuah adalah Jupiter. Nah, Jupiter ini anggur merah dari Ukraina. Dia ditanam kalau gemuk 5 bulan sudah berbunga. Jadi sebelum 1 tahun kita udah panen anggur. Setiap pengunjung yang datang saya wajibkan untuk mencoba rasanya. Oh, anggur Ninel ini rasanya ini, anggur hijau rasanya ini, anggur akademik rasanya seperti ini. Dengan dia merasakan buahnya, dia akan membeli bibitnya. Seperti itu. Nah, trik penjualan saya seperti itu. Kalau di dunia online, saya tawarkan anggur-anggur yang tadi mudah berbuah. Di antaranya bisa Tran, akademik, Ninel, Jupiter, Dixon, Bekonurnyo, Carnival, Ara 15, itu sangat-sangat mudah berbuah. Artinya nggak perlu ilmu yang sangat ruwet ya, cukup melakukan 3 faktor hal yang penting. Pertama, media tanamnya bagus. Keduanya, dia penyiramannya benar. Yang ketiga adalah pemupukan. Dari penjualan bibit anggur yang tidak sengaja, yang tidak saya perhitungkan, artinya karena saya bisnisnya banyak ya. Ada laundry, ada grosir aksesoris, ada grosir pulsa, punya multi chip dan lain sebagainya. Anggur ini bisa menciptakan 5 kontrakan ya hanya dalam waktu 1 tahun. Artinya orang datang sini beli bibit, duitnya saya pakai lagi beli media, beli pot, ya kan, beli pupuk dan lain sebagainya. Sisanya, sisa hasil usaha SHU istilahnya, itu tidak sengaja saya masukkan ke dalam celengan berupa singa. Itu kalau sudah penuh kita tekan pakai ini, pakai mistar. Kalau sudah penuh kita pecah, isinya di atas 80 juta. Dan itu cukup waktu mungkin 2, 3, 4 bulan udah penuh. Nah, ini bukan mana-mana sih lagi ya. Tentunya bagi para pensiunan
yang sudah pensiun nggak punya kerjaan dan punya penghasilan lain yang kira-kira tidak memerlukan banyak pemikiran. Kalau bisnis takut bangkrut, takut rugi, takut ditipu orang. Kalau kita pengen modal pinjem bank, takutnya kita disita motor kita, ditarik, mobil kita ditarik. Nah, bisnis yang sangat enak untuk saat ini dan seterusnya itu adalah menanam pohon anggur. Jadi kalau saya prinsipnya kalau pengen sukses harus 3 syarat. Ya. 3 syarat pengen sukses. Ini saya buka ya secara umum. Pertama adalah rajin, keduanya cerdas, ketiganya berdoalah. Kenapa demikian? Nih saya kasih contoh. Banyak orang rajin ya, orang rajin pasti perutnya kenyang karena dia rajin, gak usah pinter. Mungkin tukang sampah, pemulung itu gak punya keahlian apapun, tapi dia perutnya kenyang. Nah, kalau sudah didasari cerdas, artinya cerdas ini butuh belajar. Mau belajar gak malas, ya mau belajar dari kesalahan, belajar dari orang lain, gitu ya. Nah, itu menjadi kuncinya. Banyak sarjana ya, tapi nggak kerja, ngomong doang. Contoh nih sarjana ditawari kerja satpam. Sorry saya S1 kok kerja satpam, harusnya diterima kalau dia logikanya jadi. Artinya sebagai batu loncatan. Setelah dia kerja ya kan, dia ada batu loncatan jadi manajer perusahaan atau lain-lain, dia bisa pindah kerja. Nah, itulah makanya jangan sampai malas ya. Pertama adalah rajin, karena kalau malas itu apapun mau dia pinter mau apapun dia nggak akan punya pekerjaan, nggak akan punya penghasilan. Nomor 3-nya adalah berdoa. Setelah kita rajin, kita berdoa, kita rajin ya, kita cerdas. Cerdas itu artinya mau belajar, terus kita berdoa, serahkan semuanya pada Allah yang Maha Kuasa. Bekerja keras dengan hati yang ikhlas, insya Allah Allah pasti membalas ya, Tuhan pasti membalas. Bukan berarti harta di atas segala-galanya. Saya ingatkan, kalau kita ekonominya mampu, negara kita menjadi maju. Dengan kita, kalau kita mampu, negara kita menjadi negara yang disegani bangsa lain. Termasuk ini kenapa saya anggur, saya beringinan, bercita-cita 5 tahun, 10 tahun ke depan, Indonesia tidak impor anggur dari luar negeri 100%. Untuk saat ini buah yang di pasaran masih 100% impor. Nah, 5 tahun, 10 tahun ke depan dengan banyaknya tutorial tentang anggur, banyaknya orang berdagang bibit anggur, nanti suatu saat akan menjadi negara pengekspor anggur, seperti itu. Nah, kita selalu berharap kita menunjang program pemerintah dengan swasembada pangan dalam bentuk buah. Semoga ke depan Indonesia menjadi swasembada anggur, seperti itu. Untuk modal pertama orang datang ke sini, untuk saat ini nggak perlu gede, cukup 100.000 dapat 1 bibit anggur dan gratis ilmunya, seperti itu ya. Kalau dagang pengen tidak rugi adalah 3 ya. Ini akan sepanjang zaman akan laku terus. Yang pertama adalah makanan, yang kedua adalah energi, yang ketiga adalah air ya. Makanan, air, dan energi ini sepanjang masa. Oke, tapi biasanya orang-orang kita malu, termasuk saya juga malu. Awal berdagang saya dagangnya es campur ya, es campur, terus jualan gorengan, jualan beras, akhirnya menjadi besar, jadi grosir pulsa yang besar. Jangan takut mencoba. Jatuh dan bangun dalam kehidupan sudah biasa. Yang penting kalau kita jatuh, kita ingat-ingat jatuh saya karena apa. Jangan diulangi lagi. Jangan melangkah, istilahnya jangan sampai masuk ke lubang hitam yang sama. Boleh masuk lubang hitam yang baru. Semakin banyak kita menghadapi masalah, insya Allah kita akan semakin cepat sukses. Tapi kalau tidak ada masalah, jangan berharap Anda sukses. Artinya kita di kamar aja, kalau tidak ada masalah. Takut dengan masalah berarti jauh dari sukses. Artinya masalah yang baik-baik ya, tidak kriminalitas, tidak melanggar agama maupun melanggar hukum. Seperti itu.